Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas atau kita akan masuk ke materi administrasi sistem jaringan kelas 12 yaitu tentang uh, aplikasi server monitoring ya. Di kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi server monitoring untuk Linux ya, yaitu untuk keluarga Linux Debian, Ubuntu, CentOS ya. Di sini kita menggunakan salah satunya adalah aplikasi yang bernama Monit ya. Monit. Jadi memiliki atau mengelola sebuah server itu sangat diperlukan sebuah tools atau aplikasi untuk memantau resource yang digunakan dan up atau down-nya, up down time supaya menghindari jadi tidak bisa diaksesnya sebuah website atau aplikasi yang kita sajikan. Tools tersebut bisa berupa monitoring, seperti tools yang akan kita bahas kali ini, yaitu monitoring atau server monitoring yang bernama Monit. Monit server monitoring itu adalah sebuah aplikasi yang bersifat free open source, ya, yang sangat berguna untuk memonitoring dan mengatur proses pada server, file directory, checksum, file system permission, dan service seperti Apache, NGINX, MySQL, SSH, dan FTP secara otomatis. Tentu dengan adanya tool ini, beserta fitur yang disediakan sangat membantu para sistem administrator. Dikarenakan terlebih karena aplikasi Monit ini sudah menggunakan web interface, jadi sudah sangat user friendly ya. Seperti ini contoh aplikasi Monit Service Monitornya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Monit Service Manager. Oke. Jadi cara kerja Monit itu adalah Monit mempunyai kemampuan untuk memulai proses jika ada yang tidak berjalan, yaitu melakukan restart proses jika ada yang tidak merespon dan menghentikan proses jika resource-nya terlalu tinggi. Selain itu bisa juga digunakan untuk memonitoring directory, file, dan file system untuk merubah ukuran file, timestamp, dan checksum. Tool ini juga memiliki log file dan alerts mengenai critical error dan recovery status yang terjadi. Nah, berikut ini kita akan bahas ya mengenai cara instalasi Monit server monitoring di server Debian ya, bukan di CentOS tapi di server Debian. Oke. Yang pertama adalah pada sistem kalian yang sudah kalian install Linux Debian atau Ubuntu ya, Monit itu tersedia di repository default. Kita dapat mendapatkannya dengan menggunakan apt-get atau apt install monit ya -y. Tetapi sebelumnya jika kalian tidak bisa menginstalnya, kalian harus melakukan yang namanya update repository ya. Untuk update repository itu kita bisa melihatnya dari source list ya. Kalian tambahkan repository dari repository Linux Indonesia, yaitu bisa dari kambingui.ac.id. Kalian bisa cari di internet atau bisa lihat di video yang Bapak tampilkan ini. Ya. Setelah kalian menambahkan repositorinya, kalian juga bisa juga menambahkan repository menggunakan CD ya, yaitu apt cd-rom add ya. Ini untuk menambahkan atau mengindeks cd-rom instalasi Debian yang kita miliki. Kita bisa menggunakan ketiganya atau salah satunya aja, nggak ada masalah. Ya. Setelah kita melakukan install Monit ya, apt install Monit. Ya, ini already ya sudah Bapak install. Itu ini Bapaknya menjelaskan langkah-langkahnya.
Yang pertama adalah kita instalasi aplikasi monitnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah apt install monit. Setelah diinstalasi selesai, kita dapat jalankan layanan monitnya, yaitu sistem ctl start monit. Oke, dan sistem ctl enable monit. Ini untuk melakukan atau menghidupkan layanan monitnya, dan kita bisa melihat status dari aplikasi monitnya sudah berjalan atau belum. Status monit. Nah, pastikan status ini adalah hijau, yaitu aktif dan running, itu berarti berjalan. Dan ini jika statusnya sudah berubah seperti ini, berarti aplikasinya sudah berjalan dan siap untuk dikonfig lebih lanjut. Ini berarti tandanya tidak ada yang bermasalah. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat melakukan konfigurasi layanan monit. Nah, supaya layanan monit ini bisa kita pantau, bisa kita buka melalui aplikasi web browser, ya, untuk melihat aplikasinya, kita bisa lakukan konfigurasi, ya. Kita konfigurasi monit RC-nya melalui nano etc monit, ya, monit RC, ya. Lalu kita bisa kalian cari yang namanya baris set HTTPD. Kita gunakan Ctrl W untuk melakukan pencarian set HTTPD. Nah, kalian hilangkan tanda pagar yang tadinya ada di depan, ya. Lalu pastikan seperti ini, dan hilangkan pula tanda pagar di depan hello admin monit, ya. Jadi nanti ketika kalian ingin masuk ke halaman web browser monitnya, itu username-nya admin dan password-nya adalah monit. Jika sudah, kita lakukan, kita keluar, Ctrl X dan simpan, ya. Save, yes, di override, enter. Lalu berikutnya, kita lakukan restart layanan monit, ya, dengan menggunakan perintah etc init.d monit restart. Oke, biarkan restart. Dan kita lihat kembali status monitnya apakah sudah running, dan dipastikan running. Monit, ya. Monit status. Oke, semuanya sudah berjalan. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba melakukan monitoring salah satu layanan yang ada di server kita. Salah satunya adalah kita mencoba layanan monitoring web server. Maka itu, sebelum kita dapat melakukan atau mengkonfigurasi lebih lanjut, kita harus install dulu aplikasi Apache-nya, ya. Apache, kalian install terlebih dahulu, apt install Apache 2. Oke, ya. Ini posisi sudah Bapak install, tapi ini adalah langkah-langkah yang harus kalian ketahui ketika kalian ingin melakukan install Apache. Berikutnya kalian buat atau menghidupkan layanan yang akan kita pantau, yaitu karena kita akan melakukan monitoring dua layanan, sistem log dan Apache 2. Jadi caranya seperti ini, ln -s etc monit config available, yaitu config yang tersedia, yaitu adalah Apache 2. Dan etc monit config enable, berarti di sini adalah kita menghidupkan layanannya, ya, menghidupkan konfigurasi layanan monitoring untuk Apache 2. Begitu pula dengan sistem lognya, rsys lognya. Ya, setelah kalian gunakan perintah ini, jangan lupa kalian restart kembali monitnya, dan kita lihat monit summary-nya. Kita coba lihat, itu perintahnya Bapak sudah lakukan. Kita monit summary. Nah, jika statusnya sudah hijau seperti ini, Apache hijau, rsys log hijau, ya,
semuanya sudah hijau, berarti ini menandakan bahwa layanan-layanan yang ada di server kita ini adalah dapat kita pantau. Oke. Nah, berikutnya kita bisa memantau layanan server monitoring ini melalui web service ya. Nah, kita masuk ke alamat IP server kita. Nah, untuk yang belum tahu, kalian coba lihat di network interface kalian. Oke. Ini Bapak ada dua interface, yaitu NS33 dan NS37. NS33 ini adalah NS NAT yang digunakan untuk internet, dan NS37 ini adalah interface yang kedua yang kita gunakan untuk komunikasi antara host dengan si PC ya, PC kita ya, yaitu 192.168.100.1. Nah, pastikan firewall di komputer kalian itu disable ya, dinonaktifkan terlebih dahulu. Kalau tidak, nggak bisa masuk. Oke, kita coba masuk ke ini ya, 192.168.100.1, dan untuk informasi, jika web server kita itu sudah terinstall dengan benar, ketika kita memasukkan alamat server kita, maka yang keluar adalah tampilan dari Apache 2 Debian default page seperti ini. Nah, jika kita ingin masuk ke halaman tampilan monitnya, kita tambahkan port yang tadi kita config ya, 2812 seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari login page-nya monitnya ya. Username-nya tadi apa? Admin, dan password-nya adalah monit. Sign in. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan monitoring dari server kita. Ya, ini ada sistem ya. Sistem itu berjalannya sudah berapa lama, memori yang terpakai itu berapa mega ya, CPU-nya berapa persen, dan proses-proses serta sistem log-nya yang lainnya. Itu bisa kita pantau melalui aplikasi Monit Service Manager ini. Jika kita ingin mematikan atau mendisable salah satu service yang akan kita matikan di server kita, kita bisa langsung melakukan disable ya. Nah, disable monitoring, maka layanan tersebut tidak akan dimonitoring oleh aplikasi Monit tersebut. Oke, mudah-mudahan kalian paham tentang apa itu aplikasi Monit dan bagaimana caranya melakukan konfigurasi Monit monitoring di server Linux Debian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.